wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali pada kajian menjelang berbuka yang diselenggarakan oleh Panitia Ramadan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 1441 Hijriah dengan sekian rangkaian kegiatan yang dilangsungkan. Semoga kita seluruhnya selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada saat ini yang kita masih ada dalam suasana pandemi corona, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga, melindungi kita semuanya, amin. Kemudian semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji bagian daripada fikih di dalam melaksanakan rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Tentunya kita sudah membaca banyak edaran, di antaranya adalah surat edaran yang sudah diedarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian juga yang sudah diedarkan oleh MUI, dan termasuk juga oleh ormas-ormas yang lain. Nah, tetapi dari sekian banyak fatwa yang sudah dihasilkan oleh sekumpulan ulama dari sekian banyak perhimpunan para ulama kita, ternyata masih ada beberapa atau sekelompok umat Islam yang kadang-kadang tidak mengindahkan fatwa ini, sehingga masih menjalankan ibadah seperti biasa, seakan-akan mengerjakan ibadah rangkaian Ramadan ini dalam suasana tidak ada masalah atau tidak ada dalam masalah pandemi COVID-19. Nah, maka kiranya perlu untuk kemudian kita pahami nalar berhukumnya, kenapa sampai ada fatwa yang dimunculkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nanti yang sore hari ini kita kaji sekilas, tentunya tidak detail, yang perlu untuk difatwakan, diputuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah secara resmi di tahun 2020 ini untuk mengawal tata cara beribadah umat Islam atau terkhusus bagi warga Muhammadiyah, sehingga sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya awali dari hasil ijtihad yang dimunculkan oleh sekian banyak ulama tadi, bahwa memang kita umat Islam ini sepakat bahwa Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah itu kita jadikan sebagai pedoman, sumber di dalam menjalankan agama ini. Tetapi kita akui memang untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah dalam tanda kutip secara benar, itu memang banyak terjadi perbedaan pendapat. Ini yang sudah saya ulas di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang konsep ijtihad. Nah, sekilas saya sampaikan, nanti kita kaji di sini sehingga nanti ada pemahaman yang runtut, sehingga kita bisa menerima fatwa-fatwa yang sudah difatwakan oleh para ulama-ulama kita itu.
Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia ini seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan seterusnya nanti, tapi kita kaji sampai di potongan ayat ini saja. Wa idz qala, dan ketika telah berfirman atau menyampaikan Rabbuka, Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, lil malaikati, kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku Allah itu ja'ilun, akan menciptakan, fil ardi, di bumi, khalifatan, yaitu khalifah, yang kemudian di dalam sekian banyak kitab tafsir dimaknai bahwa Allah akan menciptakan Adam alaihi salam sebagai manusia pertama yang ditugaskan di bumi. Dalam kamus Al-Munawwir, kalimat khalifah itu berasal dari akar kata khalafa yakhlufu khalfan khilafatan, yang kemudian diartikan dengan mengganti. Kalau kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa manusia itu disebut sebagai khalifatullahi fil ardi, maka artinya manusia itu memang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penggantinya di bumi, yang punya tugas untuk memelihara, untuk memakmurkan, bagaimana menjadikan bumi ini bisa layak untuk dihuni oleh manusia dan tentunya juga oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Artinya agar bumi ini tidak menimbulkan bahaya, bumi ini bisa memunculkan kemaslahatan, kemanfaatan, sehingga manusia bisa hidup dengan aman, nyaman, dan sejahtera. Itu yang dimaksud dengan tugas manusia sebagai khalifatullahi fil ardi. Maka kemudian manusia itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal, yang akal ini gunanya adalah untuk memikirkan. Maka dalam kajian yang sebelumnya yang sudah kita kaji juga, bahwa dalam urusan muamalah itu, atau urusan yang berkaitan dengan urusan dunia, itu manusia memiliki kebebasan untuk memikirkan. Yang penting tujuannya adalah bagaimana kehidupan manusia ini bisa lebih sejahtera, bisa aman, damai, maju, dan seterusnya. Sehingga untuk masalah muamalah itu seluruhnya diserahkan oleh kebijaksanaan manusia dengan akalnya itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kajian konsep ijtihad yang sudah kita kaji sebelumnya, maka dalam ijtihad itu ya, yang sudah kita kaji bahwa ijtihad itu adalah proses untuk memikirkan sesuatu dalam rangka untuk menyelesaikan suatu masalah yang dirujukkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, tentunya dengan menggunakan akal pikiran. Nah, maka disinilah pentingnya memahami agama itu tidak hanya tekstual, artinya mana teks agamanya, tetapi bagaimana agama itu kita pahami juga dengan nalar kita, sehingga kita beragama ini ya tidak kaku, apalagi untuk urusan muamalah, sehingga kita bisa memunculkan agama ini sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 59, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasula, dan taatlah kalian kepada Rasul. Taat kepada Al-Quran dan taat kepada As-Sunnah Al-Maqbulah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah ketaatan yang mutlak. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Nah, dalam sekian banyak pembahasan, pemimpin di sini ya bisa dimaknai dengan pemimpin negara ataupun pemimpin dalam hal keagamaan. Artinya para ulama. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian itu berbeda di dalam suatu urusan, farudduhu, maka kembalikanlah urusan itu ilallahi, kepada Al-Qur'an, war rasuli, dan kepada As-Sunnah Al-Maqbulah itu. Nah, kalau kita baca sirah Nabawi, sejarah Nabi dan para sahabat dulu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, tentunya ketika ada masalah itu memang dengan gampang dapat langsung dikonfirmasi kepada Nabi ketika para sahabat itu misalnya mengalami perbedaan pendapat di antara mereka. Tetapi karena Rasulullah SAW itu adalah penerima wahyu pertama, dan Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling punya hak, paling berhak untuk menginterpretasikan daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga apa yang menjadi sabdanya itu, maka selesai di situ. Artinya dengan cepat kemudian ada keputusan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ketika zaman sekarang ini Nabi memang sudah wafat, sudah tidak ada, ya kita tidak bisa langsung untuk mengkonfirmasi kepada Nabi ketika kita mengalami perbedaan pendapat misalnya. Nah, tetapi perlu kita pahami bahwa al-ulama'u warathatul anbiya, bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi. Artinya kalau para ulama itu sudah menfatwakan sesuatu, maka seharusnya kita sebagai umat Islam yang taat itu juga harus mengikuti apa yang difatwakan oleh para ulama kita itu. Apalagi di Muhammadiyah yang kemudian punya legalitas untuk berfatwa, itu kan namanya majelis tarjih dan tajdid. Itu tidak hanya satu ulama, tidak hanya satu kiai, tidak hanya satu ustadz, tetapi sekumpulan para ulama di Muhammadiyah yang memang sudah ditunjuk oleh persyarikatan, yang juga sudah di-SK-kan ya, untuk membahas urusan-urusan agama. Artinya beliau-beliau itu adalah memang orang-orang yang punya kapasitas termasuk daripada ulama tadi. Nah, dalam majelis tarjih yang biasa ditempuh itu adalah ijtihad jama'i. Tidak hanya pendapat satu kepala saja, satu ulama saja, tetapi pendapat sekian banyak ulama yang berkumpul di dalam majelis tarjih itu, sehingga sudah melalui musyawarah. Nah, saya kira ini akan lebih menguatkan kita bahwa apa yang sudah difatwakan oleh majelis tarjih Muhammadiyah itu ya berarti sudah betul-betul dimusyawarahkan, digodok dengan matang, sehingga hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, artinya memang boleh kita beristihad. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian itu termasuk orang-orang yang masih beriman kepada Allah dan adanya hari akhir, ya sudah percaya saja kepada apa yang difatwakan oleh para ulama itu. Dzalika khairun, yang demikian itu lebih baik. Wa ahsanu, dan paling baik takwilan, pengembaliannya, penafsirannya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka semoga dengan kajian ini nanti bisa menguatkan pemahaman kita tentang bagaimana kita itu menghormati fatwa dari para ulama. Nah, yang juga perlu untuk kita pahami bahwa agama kita ini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
itu memang terdiri dari beberapa rangkaian ibadah-ibadah yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kajian fikih itu ada pengelompokan ibadah yang disebut dengan ibadah mahdhoh, ibadah-ibadah yang memang secara rinci itu sudah ada tuntunan dari Al-Quran dan hadis. Tetapi ibadah-ibadah itu nanti juga ada pengecualian. Misal yang sudah kita ketahui secara jamak, secara umum misalnya, bahwa ada namanya menjamak dan mengqashar sholat dalam keadaan tertentu. Nah, ini kan bagian daripada aturan, ya, keringanan, rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi diatur. Nah, artinya ada celah umat manusia, umat Islam ini ketika menjalani ibadah mahdhoh tadi misalnya, itu kemudian ada keringanan. Maka seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 185, dalam potongan ayat yang berbunyi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu, Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan bikumul yusra, dengan agama yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala itu al yusra, kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah itu tidak menghendaki kamu beragama ini, kita beragama ini secara sulit. Artinya ya memang ada rukhsah, ada keringanan. Dalam ayat yang lain juga Allah menfirmankan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Ma yuridullahu, Allah itu tidak menginginkan liyaj'ala 'alaikum, untuk membuat agama ini yang diberikan kepada kita ini min harajin, agar kita ini sulit, tidak. Maka kemudian kita kenal dalam kajian fikih itu ada yang disebut dengan rukhsah atau keringanan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi secara berurutan tadi sudah kita kaji bahwa manusia itu adalah khalifah yang memang diminta Allah Subhanahu wa taala untuk berfikir, untuk berijtihad tadi. Maka ijtihad itu memang dibolehkan atau ya bahkan diharuskan. Kemudian agama itu memang dalam beberapa sisi itu memang disediakan Allah Subhanahu wa taala keringanan atau rukhsah. Nah, di sisi lain ada yang disebut dalam kajian fikih itu adalah maqasidus syariah. Nah, ini yang kalau kita lihat di surat edaran nomor 2 garis miring EDR garis miring 1.0 garis miring E garis miring 2020 tentang tuntunan ibadah dalam kondisi darurat COVID-19 oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka kalau kita baca nalar dalam berhukumnya itu memang banyak menggunakan nalar maqasidus syariah ini. Tentunya karena kajian kita memang terbatas, ya tidak kita kaji secara detail maqasid syariah ini, tapi sekilas akan kita kaji. Kajian maqasidus syariah ini memang ya kalau kita lihat dalam sirah Nabawi, ya memang zaman Nabi memang ungkapan ini atau kajian ini memang belum muncul. Tetapi kalau kita lihat di dalam kajian ulumul Quran bahwa ada atau banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang memiliki asbabun nuzul atau sebab turun. Hadis juga demikian, punya asbabul wurud, sebab turunnya. Nah, maka kemudian ayat-ayat atau hadis-hadis yang memiliki asbabun nuzul atau asbabul wurud tadi itu kemudian untuk memahaminya harus dikorek dari situ sehingga nanti memiliki pemahaman yang utuh. Apa sebenarnya yang diinginkan, yang dimaui oleh syari, yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalam menfirmankan ayat yang ada sebab turunnya tadi, atau bagaimana Rasul itu memaksudkan hadis yang ada
asbabul urutnya tadi. Nah, dalam kajian fikih kemudian disebut bahwa kajian maqasidus syariah ini dijadikan sebagai pokok atau landasan di dalam memahami syariat itu, maka disebut dengan maqasidus syariah, maksud atau tujuan diturunkannya syariat Islam itu. Ada 5 hal yang menjadi tujuan diturunkannya agama Islam ini. Yang pertama adalah hifdzuddin, melindungi agama. Yang kedua hifdzun nafas, melindungi jiwa atau nyawa manusia. Kemudian hifdzul akal, melindungi akal manusia. Yang keempat hifdzun nasal, melindungi keturunan. Dan yang kelima adalah hifdzul mali wal irdi, melindungi harta dan kehormatan. Nah, kita kaji sekilas tentang hifdzun nafas, bahwa syariat Islam ini diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk melindungi nyawa manusia itu. Nah, kita ketahui dalam sekian banyak media, baik cetak atau elektronik, bahkan dalam beberapa hasil tulisan-tulisan para peneliti tentang COVID-19 ini, sudah kita pahami betul bahwa penyakit ini atau ya virus ini itu memang mudah sekali menyebar, menular. Nah, saking mudahnya, gampangnya menular itu, maka kemudian menjadi ya wabah itu tadi. Maka kemudian harus ada aturan-aturan yang itu harus kita jalankan sehingga kita bisa punya ikhtiar untuk menghindari itu. Nah, maka maqasidus syariah yang berkaitan dengan hifdzun nafas ini harus kita utamakan. Ya. Maka kalau kita mencontoh dalam sebuah hadis misalnya, ada banyak beberapa hadis misal yang ditulis di dalam kitab HPT misalnya, dalam kitab Shalah, dalam bab sholat itu di situ banyak contoh-contoh tentang termasuk keringanan kita di dalam menjalankan sholat. Nah, salah satunya adalah misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim, an Abdullah bin Abbasin. Hadis yang diceritakan dari Abdullah bin Abbas, annahu qala li muadzinihi, bahwa suatu ketika Abdullah bin Abbas ini berkata kepada muadzinnya, kepada tukang azan di zamannya itu, fi yaumin matirin, pada suatu saat ketika terjadi hujan yang lebat. Idza qulta, ketika engkau wahai muadzin itu melafadzkan kalimat azan, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian setelah itu fala taqul hayya 'alas shalah, jangan kamu melanjutkan dengan kalimat hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Kan lafadz adzan biasanya begitu, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian hayya 'alas shalah. Nah, Abdullah bin Abbas ini menyampaikan ketika sudah sampai pada lafadz hayya 'alas shalah, jangan kamu melafadzkan hayya 'alas shalah, karena keadaannya dalam keadaan hujan lebat ini. Qul, maka katakanlah, kamu sebut, kamu baca dalam azanmu itu, sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian. Qala, kemudian beliau Abdullah bin Abbas menyampaikan, faka'annan nasa istangkaru dzaka, pada waktu itu umat Islam juga kaget, loh ini kok ada azan yang seperti ini, pada kaget. Nah, mungkin belum mengerti hadis ini. Ata'jabuna min dza qad fa'ala dza, apakah kamu merasa takjub atau heran dengan lafaz azan ini, bahwa yang melafadzkan azan, yang meminta azan seperti ini adalah man huwa khairun minni, beliau yang lebih mulia, lebih baik dariku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal jumu'ata azmatun, sesungguhnya Jumat itu adalah kewajiban. Wa inni, dan sesungguhnya aku itu karihtu, ya, aku merasa berat, an ukhrijakum, untuk menyuruh kalian itu keluar,
fatamsyu fittini, kemudian kalian itu berjalan di tanah wadahsi, tanah yang becek dan licin. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari nalar yang pertama tadi, bahwa memang kita dituntut untuk berijtihad. Ya, tentunya ya bagi para ulama yang memang sudah punya kapasitas, maka ya cukup kita mengamini atau membenarkan hasil ijtihad para ulama kita itu. Kemudian ijtihad itu memang dibolehkan. Dan yang ketiga tadi adalah bahwa memang ada ketentuan rukhsah di dalam beberapa rangkaian ibadah itu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah ya, bahwa memang ada kajian yang disebut dengan maqasidus syariah, yang diantaranya adalah hifdzun nafas tadi, melindungi jiwa. Nah, maka dari rangkaian nalar kita berpikir ini, maka bisa kita renungkan bahwa ya sebenarnya agama kita itu sangat melindungi kita manusia ini untuk bisa hidup dengan baik, hidup dengan sehat, hidup dengan aman, hidup dengan sejahtera dan sebagainya. Maka sesungguhnya agama kita ini yang diturunkan Allah ini kan tidak hanya untuk urusan akhirat saja, tetapi juga untuk urusan dunia ini. Nah, maka ya harapan kami ya setelah memahami kajian yang ya memang masih kulitnya seperti ini, ya belum begitu dalam, ya jangan kemudian dengan gampang kita punya komentar yang kadang-kadang komentar kita itu sinis kepada fatwa para ulama kita itu, sehingga sampai dengan saat ini misal ini salah satu contoh, misalnya Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih Muhammadiyah ya, yang kemudian diedarkan secara resmi, diputuskan secara resmi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah tadi, kan sudah mengatur bagaimana melaksanakan atau tuntunan ibadah di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, misalnya sholat berjamaah di masjid yang memang tadinya itu dituntunkan, dianjurkan, kemudian diminta untuk mengerjakan sholat berjamaah tapi di rumah saja. Tarawih juga begitu dan sebagainya. Ini kadang-kadang masih ada yang kemudian dengan sinis, ala masa ke masjid kok dilarang, yang ke pasar aja tidak dilarang. Nah, ini kan komentar-komentar yang saya kira bagi orang yang ya sudah pernah membaca buku ya harusnya tidak berkomentar seperti itu. Nah, kita yang memang tidak punya kapasitas untuk beristihad tadi, ya sudah kita percaya saja kepada para ulama kita. Tentunya tidak taklid begitu saja kita yakini, tetapi di Muhammadiyah itu dibiasakan kita untuk membaca. Jadi bagaimana fatwa itu kita baca nalar berhukumnya, kemudian kita juga memahami walaupun tidak begitu detail, tetapi paling tidak kita punya gambaran, oh dituntunkan begini karena nalarnya begini. Nah, sehingga kita tidak taklid tapi muttabi, kita mengikuti pendapat, tetapi karena sudah mengkaji fatwa yang sudah difatwakan oleh para ulama kita itu. Nah, saya kira demikian apa yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita seluruhnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masa yang betul-betul sangat sulit seperti ini. Semoga kita diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bertahan hidup, termasuk juga apa yang sudah kita kaji selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga kita beragama ini tentunya dengan ilmu. Demikian yang bisa kita kaji, banyak kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.